Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Baik, perkenalkan ya, nama saya Zulham Diam Saad. Bersama Pak Doni nih, kita di Jakarta ini, saya di beberapa nazir wakaf ya, di antaranya mungkin saya mau share dulu sebelum kita bahas program wakafnya. Ya. Ya, ini sedikit kita pakai modulnya IKADI saja ya, karena waktu itu saya juga sebenarnya sudah jelasin ke Global Wakaf yang di pusat ya. Jadi ini adalah program kerjasama, yaitu mitra nazir wakaf di Alianz Syariah ya. Alianz Syariah ini kan punya program wakaf polis namanya. Nah, yang sudah kerjasama dengan Alianz Syariah ini Tabe Du'afa, Al Azhar, Wakaf, Inisiatif Wakaf, Rumah Wakaf Ini Rumah Zakat, Wakaf IKADI, Wakaf Yakesma, kemudian Wakaf Yatim Mandiri, kemudian Global Wakaf juga baru bergabung, kemudian Wakaf Kampung Mafiro. Nah, ini nazir-nazir wakaf yang bekerja sama dengan IKADI. IKADI baru kerjasama Desember kemarin ya. IKADI itu adalah Ikatan Dai Indonesia, Desember kemarin launching program wakaf polis namanya. Jadi bekerja sama dengan Alian untuk menghimpun wakaf dari nasabah-nasabah Alian seperti itu. Nah, balik dulu ke awal ya, bahwa memang namanya lembaga wakaf, nazir wakaf ini kan pasti butuh dana panjang ya, jangka panjang, dana abadi jangka panjang, apalagi kalau seperti Global Wakaf ini kan dana kemanusiaan untuk recovery atas musibah dan lain sebagainya, itu kan luar biasa ya. Kemudian juga untuk wakaf produktif dan lain-lain lah. Kalau dari si IKADI sendiri, kebutuhan untuk menghimpun dana wakaf ini besar juga karena dia punya program diantaranya ya, sebagai informasi saja, wakaf 1000 masjid, baru 300 masjid gitu, ini wakaf buat pesantren, kemudian juga baru 7 pesantren, wakaf Al-Quran 1 juta baru 100.000, wakaf sumur dari 1000 sumur baru ada 237 sumur, kemudian juga untuk membangun markas dakwahnya IKADI. Nah, tentu untuk sebuah lembaga dakwah ya, sebagai lembaga umat, lembaga kemanusiaan ini kan butuh dana jangka panjang ya, jangka panjang, dan memang di antara program IKADI ada beberapa program ya, tapi yang mungkin yang lain nggak perlu saya jelaskan karena saya yakin pun sebenarnya di Global Wakaf juga punya program yang banyak ya untuk menghimpun wakaf. Tapi poinnya, kenapa ini program wakaf IKADI ini yang dengan Alian ini yang mau saya sharing di malam hari ini, karena juga Global Wakaf sudah masuk di dalamnya, yang di pusat ya, dalam proses sekarang. Nah, potensinya, ini saya bicara potensi dulu nih, secara IKADI saja ini potensinya kalau setiap wilayah dan daerah itu anggaplah sama nih, seperti halnya juga Global Wakaf kan punya cabang di mana-mana, punya di seluruh Indonesia ada. Dengan hanya setiap wilayah itu ada 10 orang aja relawan, kalau IKADI itu menyebutnya dai wakaf ya, bahasa umumnya relawan wakaf lah. Ngajakin 2 orang aja setiap bulan ya, dengan iuran program asuransi wakaf ini 550.000. Kalau usianya 40 tahun, dari layar di depan ini ya, dari slide ini, kalau usia 40 tahun dengan 550.000 itu manfaat asuransinya itu 500 juta. Nah, secara fatwanya yang bisa diwakafkan dari polis itu adalah 45%. 45%. Artinya 225 juta. Dan 55%-nya itu menjadi warisan. Artinya kalau Bapak X ini, Bapak Ahmad ini meninggal dunia, maka wakafnya tersebut 225 juta itu dia tunjuk di awal wasiat wakafnya kepada lembaga mana. Nah, lembaga-lembaga tadilah yang akan menampung, yang akan menerima wakaf tersebut. Artinya kalau Global Wakaf dalam hal ini relawannya mengarahkan ke Global Wakaf, maka dana wakaf 210 juta ini akan menjadi dana wakaf yang akan dikelola ya oleh Global Wakaf, seperti itu. Nah, potensinya ini kalau kita bicara IKADI dulu ya, kalau saya Global Wakaf saya nggak terlalu paham ya, bagaimana jumlah relawannya, bagaimana jumlah cabangnya, saya nggak terlalu ngerti. Tapi dengan polanya IKADI yang sekarang kita lagi himpun ya, ada 334 wilayah dan daerah pengurusnya. Di setiap wilayah itu ada 10 dai wakaf aja, atau 10 relawan lah bahasa umumnya ya, yang mengajak 2 orang berwakaf.
nilai wakafnya 225 juta, maka potensi wakaf yang bisa dihimpun sebagai dana abadi, ya sebagai dana abadi jangka panjang, itu 1 bulan 1,5 triliun. Ya, itu hanya dengan 2 wakif yang iurannya 500.000. Kalau dalam 1 tahun, maka potensi wakaf yang bisa dihimpun melalui program ini adalah 18 triliun. Nah, inilah yang kemarin sempat kita bahas juga dengan global wakaf ya, sehingga ini yang membuat akhirnya global wakaf juga bergabung menjadi nazir wakaf di Allianz ya. Nah, kalau terrealisasi hanya 10% saja, maka nilai wakafnya itu 1,8 triliun. Ya, 1,8 triliun dalam 1 tahun. Ini potensinya sangat besar sekali. Nah, ini yang sudah berjalan di IKAD. Jadi udah ada yang ikrar wakaf, ya, tapi bentuknya ini adalah wakaf wasiat. Jadi melakukan yang namanya janji wakaf dulu, ikrar wakaf ya. Contoh ini Pak Faldi punya polis ya, dia wakafkan 1,5 miliarnya ke IKAD. Contoh ini Pak Lutfi Irawan juga, dia punya polis nilai asuransinya 1 miliar. Dia wakafnya 450 juta yang diserahkan sebagai wakaf wasiat dengan mengisi yang namanya ya ada surat janji wakaf ya yang ditandatangani oleh ahli waris ya, oleh ahli waris. Jadi program wakaf ini wajib secara hukumnya adalah mendapat persetujuan dari ahli waris, karena program asuransi ini kan haknya adalah hak ahli waris yang diwasiatkan, yang diwakafkan ya sebagiannya. Kalau dari fatwanya di SN MUI tahun 16 tahun 2016 itu hanya maksimal ya yang bisa diwakafkan adalah 450 juta. 45% ya. Artinya kalau dia 1 miliar maka maksimal 450 juta yang bisa diwakafkan. Yang 550 jutanya menjadi warisan. Seperti itu. Ya, ini sudah banyak dan kita sudah jalan setiap 2 minggu itu ada ikrar wakaf ya di IKAD. Nilainya berbeda-beda, tapi rata-rata ambil program wakaf yang wakafnya 450 juta, sedangkan warisnya yang 550 juta. Nah, ini penghimpunan buat IKAD kerjasama dengan beberapa yayasan dan pesantren. Poinnya ya IKAD menampung ya untuk nanti kalau ada lembaga yang belum kerja sama-sama Allianz bisa melalui IKAD gitu. Dengan pola nanti ada MOU khusus ya. Artinya dana wakaf ini akan diterima oleh lembaga wakaf IKAD. Nah, itu dari satu sisi ya. Jadi dari satu sisi potensinya adalah nilai wakaf yang bisa dihimpun ini jumlahnya besar, karena kenapa? Karena bentuknya adalah wakaf wasiat dari polis asuransi. Memang dana wakafnya nggak langsung ada cepat ya, karena kan kita menunggu yang berwakaf ini meninggal dulu. Ya, artinya setelah meninggal dunia baru diterima. Tapi apakah harus 5-10 tahun yang akan datang juga enggak juga. Ini ada beberapa pesantren juga, diantaranya ini pesantren Maghfirah yang sudah menghimpun wakaf ini ya. Ini dari wali murid, dari apa namanya jamaah-jamaahnya, ini sudah banyak juga menghimpun, dan ini totalnya sudah 30-40 miliar lah dana wakafnya ya. Nah, yang sudah cair juga sudah ada. Ini jadi ada 1 orang yang baru ikut program ini 3 bulan, kemudian terkena COVID ya. Nilai asuransinya 500 juta. Nah, yang dia wasiat wakafkan itu adalah 20%. Jadi 100 juta. Nah, ini ahli warisnya datang menyerahkan nilai 100 jutanya kepada lembaga wakaf yang ditunjuk, seperti itu. Ya, artinya lembaga-lembaga lain seperti inisiatif wakaf, rumah zakat, rumah wakaf itu juga sudah menerima ya, ya, karena sudah ada dana yang cair. Mungkin nanti Pak Doni bisa sharing juga itu di rumah zakat seminggu lalu lah ya Pak Doni ya, itu sudah ada juga 1 orang yang meninggal dunia, kemudian wasiat wakafnya ke rumah zakat atau rumah wakaf. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya selanjutnya masuk ke sini. Mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa selain ya nilai wakaf yang besar tadi melalui wakaf wasiat yang tadi saya sampaikan melalui polis asuransi, itu potensinya besar sekali untuk lembaga wakaf ataupun lembaga keumatan ya. Nah, tentu sebagai relawannya ya, ini kalau kita menyebutnya di IKAD adalah dai-nya, dai wakaf yang ngajakin wakaf. Itu berapa? Ada ujroh tentunya ya, ada ujroh. Nah, ini mungkin agak penting juga, mungkin menurut saya sih, kalau mungkin bisa ditangkap ya, mungkin kita punya relawan-relawan yang sekaligus menawarkan program ini dan juga program yang lain. Tapi kalau kita bisa mengajak menawarkan program wakaf polis ini dengan contoh gambaran seperti ini yang saya kasih lihat ya. Jadi sebentar. Ya, ini kan contoh saja ya, dengan 1 juta sebulan itu, kalau usianya 40 tahun, maka nilai wakafnya itu ada 450 juta. Sedangkan nilai warisnya ada 550 juta.
Jadi dengan usia 40 tahun, kalau ikut program di Allianz Syariah itu, ya, manfaat asuransinya itu, asuransi jiwa yang diberikan itu adalah 1 miliar. Nah, 1 miliar itulah yang diwasiat wakafkan. Nilainya berapa tergantung masing-masing niat wakifnya ya. Kalau kita ambil yang maksimal adalah 450 juta. Maka hitungannya adalah kalau setiap relawan kita bisa mengajak 30 calon wakif ikut program wakaf melalui program wakaf Alisya ini dengan iuran 1 juta sebulan, ya maka nilai wakaf yang bisa dihimpun adalah 13 miliar dari satu orang relawan. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk menjadi dana abadi jangka panjang. Ya mungkin baru akan kita terima ya 5, 10 tahun, bahkan 20 tahun, 30 tahun ke depan ya. Tapi potensinya sangat besar kalau kita himpun dari sekarang, insya Allah ya dana ini akan banyak yang akan diterima ya kalau kita mulai lakukan dari saat ini seperti itu. Nah, untuk relawannya akan terima sebesar 7 juta sebulan. Gitu. Jadi kalau dia bisa menghimpun program wakaf tadi dengan omset 30 juta ya, maka relawan tadi berhak mendapatkan sebesar 7 juta per bulan. Yang memberikan ujroh ini adalah Allianz ya. Dia bergabung tentunya mendaftarkan diri sebagai agennya Allianz ya, yang memasarkan produk wakafnya Allianz Syariah. Jadi, tahap kedua ini contoh saja ya. Artinya relawan kan tidak mungkin cuma satu, kita perlu banyak relawan sehingga kita bisa menghimpun banyak juga wakafnya. Contoh ini dari satu relawan kita ajak mereka untuk mengembangkan ya program wakaf ini melalui 5 tim relawan juga. Artinya bila ada 5 relawan yang bisa menghimpun dana wakaf dengan pola yang tadi ya 30 wakif dengan 10 juta, maka nilai wakaf yang bisa kita himpun itu 67 miliar ya. Nah, ujroh yang diterima oleh seorang relawan tadi yang mengajak 5 temannya adalah sebesar 25 juta per bulan. Ya, ini angka yang fantastis sebenarnya ya. Jadi cukup menarik ya untuk bagaimana menggerakkan orang berwakaf ya dan menjadi relawan kita menghimpun dana wakaf. Jadi dia mengajak 30 orang berwakaf, kemudian dia mengajak 5 teman atau 5 relawan lainnya untuk bisa menghimpun masing-masing 30 wakif juga dengan iuran yang tadi 1 juta sebulan contoh. Maka haknya sebagai income-nya, komisinya ya atau ujrohnya dalam bahasa Arabnya adalah 25 juta per bulan. Kita masuk ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini tentu ya kita mengembangkan kembali untuk mengajak lagi relawan-relawan yang lain. Nah, kalau tadi berkembang dari 5 relawan tadi mengajak masing-masing 5 juga, artinya kan ada 25 relawan wakaf ya. Nah, dari 25 relawan wakaf ini kita sudah bisa menghimpun wakaf sebesar 335 miliar sebagai wakaf wasiat dana abadi jangka panjang ya. Maka relawan pertama tadi yang mengajak 5, kemudian 5 relawan tadi mengajak juga 5 relawan lain ya, maka income yang diterima adalah sebesar 55 juta per bulan ya, per bulan. Masuk ke tahap berikutnya ya, otomatis dari 25 relawan wakaf tadi juga mengajak 5. Nah, maka kita melatih dan membina 125 relawan wakaf ini ya, untuk bisa sama-sama juga mengajak umat berwakaf ya masing-masing 30 orang dengan iuran 1 juta per bulan. Maka dana wakaf yang kita bisa himpun adalah sebesar 1,6 triliun. Bayangkan kalau kita baru punya 125 relawan saja. Ya, apalagi kalau kita bisa menggerakkan relawan-relawan yang di seluruh ada di wilayah dan daerah Indonesia kan. Maka potensi wakaf yang bisa kita himpun untuk lembaga kita itu sangat besar sekali gitu ya. Nah, ini juga ada ujrohnya tentunya ya. Kalau kita bergabung dan kita mengembangkan relawan tadi, maka ujroh yang akan diterima adalah sebesar 200 juta per bulan. Nah, ini dari sisi ujrohnya gitu. Jadi ada dua hal yang mungkin kita bisa tangkap ya, yang bisa kita ambil malam hari ini. Satu, potensi wakafnya itu ya sangat besar sekali. Kalau kita tadi lihat dari sini saja, potensi wakaf dari 125 relawan wakaf aja bisa 1 triliun ya, 1,6 triliun untuk setahun ya. Ya, kalau kita dengan pola mengajak masing-masing 30 orang berwakaf. Nah, dari sisi ujrohnya atau income yang bisa didapatkan adalah ya dengan pola pengembangan sistemnya ya, dari 25 orang relawan wakaf mengajak 5 orang tadi dengan omset 30 juta ya, dikali komisi dikali royalti yang diterima adalah sebesar 200 juta per bulan. Saya rasa itu saja ya, memang agak cepat karena saya nggak menjelaskan yang lain-lain karena ini memang adalah kita hanya bicara tentang
program namanya Wakapolis ya. Program Wakapolis ini yang sudah tentu karena Global Wakaf juga sudah bekerja sama dengan Allian, ya ini memang belum di launching ya karena baru pusat saja ya. Belum ke wilayah, saya rasa juga belum banyak yang tahu juga ya, mungkin akan bertahap prosesnya karena masih dalam proses menginput ke sistemnya Allian ya, artinya MOU sudah dilakukan ya, tinggal di sistemnya Allian saja akan muncul. Saya rasa itu saja, silakan Pak Doni kalau mungkin ada mau ditambahkan ya, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Pak Fahmi, Ya, Pak baik. Almada, Pak Faiz. Terima kasih. Abdul Makmun ya. Jazakallah khair, Ustadzul, untuk penjelasannya yang singkat. Ya, memang kita jelaskan cukup singkat karena teman-teman di Global Wakaf kan tentunya sudah ada mindset atau wawasan wakaf yang sudah banyak ya tentunya. Nah ini penjelasan kita pada silakan Pak Doni. Ya, silakan mungkin kalau Pak Abdul Jadi Makmun. ini kalau ada teman-teman yang akan bertanya silakan Pak Aris. Terima kasih Ustadz Zul dan Pak Doni atas penjelasan singkatnya. Ya. Otomatis kalau yang saya tangkap ini kan MOU antar lembaga berarti ya? Ya, antar lembaga. Bukan personal berarti ya? Bukan. Menarik memang dengan nilai-nilai yang disampaikan di situ, paling nggak kita ada siarnya juga, ada dakwahnya juga, bagaimana untuk kemudian memasyarakatkan wakaf gitu. Yang kedua, karena bicara tentang antar lembaga, mungkin nanti bisa dikirimkan semacam produk knowledge-nya ya, untuk bisa kita pelajari lebih lanjut, untuk kemudian bisa kita bahas dengan tim yang ada di lembaga. Termasuk juga bagaimana nanti bisa kita komunikasikan dengan Global Wakaf. Begitu, yang di pusat. Karena memang kami kan sifatnya cabang ya, Ustaz ya. Kita cabang dan posisi kita ada di Bali. Nah, terkait dengan MOU-nya seperti apa? Apakah nanti memang harus terpusat ataukah memang diperkenankan untuk cabang sendiri? Gitu. Ini perlu kita komunikasikan lebih lanjut. Karena memang selama ini yang kita lakukan adalah semuanya serba terpusat aturannya, termasuk legal perjanjian dengan apapun, dengan siapapun, itu dengan pihak pusat. Begitu. Ya, jadi waktu itu sebentar saya cari kontaknya dulu. Saya diundang oleh Pak Ahmad Subari, kemudian Global Wakaf berikutnya itu siapa namanya, sebentar saya cek dulu namanya. Pak Imam Akbari apa? Yang panggilannya itu siapa yang penanggung jawabnya itu? Ada namanya Pak Hasbi juga, kemudian ya ada beberapa tim waktu itu sempat meeting sama saya, Pak Hasbi, Pak Ahmad Subari. Memang ini belum di launching ya, belum di launching secara pusatnya, belum di launching karena memang baru MOU mereka, ya baru MOU, dan memang secara relawannya juga belum digerakkan, gitu, belum digerakkan. Nah, tapi secara hubungan dengan aliannya sudah resmi, sudah ada MOU. Nah, mungkin polanya ke depan saya juga nggak tahu bagaimana Global Wakaf menyikapinya, seperti apa pembagiannya, karena memang kalau harus terpusat dari pusat, yaitu tergantung kebijakan masing-masing lembaga kan ya. Cuma kalau yang udah berjalan di IKADI, awalnya IKADI juga ingin sentralisasi gitu dari pusat, wilayah dan daerah, tapi sangat terbentur sekali. Jadi tidak semudah untuk dari pusat kemudian setiap wilayah itu langsung ditunjuk seperti itu, ternyata nggak gampang ya. Jadi yang berjalan di IKADI sekarang adalah lebih kepada personal aja gitu. Jadi melalui masing-masing orang ya, intinya mereka bergerak untuk mengajak ke IKADI pada hakikatnya, karena IKADI juga tidak mewajibkan harus melalui
melalui sentralisasi ya. Tapi saya kalau global wakaf saya nggak paham bagaimana kebijakannya nanti. Ya, mungkin bisa ditanyakan nanti ke pusat seperti apa ya, atau seperti mana untuk relawan-relawannya ya. Karena memang kan kalau kemarin itu apa istilahnya di ACT itu namanya? Disebut apa itu? Yang ada 10.000 itu? MRI, masyarakat MRI, Medan. Pak MRI. Pak Arizan itu. MRI, Ustaz. Ya MRI itu ya. MRI. Ya Pak Arizan, Bu Kiki itu ya. Tahu kan Pak Oke. Arizan? Ya Pak Arizan, Bu Kiki itu sudah meeting beberapa kali sama saya untuk relawan ini. Cuma memang nggak tahu nih hambatannya di mana, belum action, belum bergerak gitu. Kalau IKADI sih sudah berjalan gitu. Jadi IKADI baru berjalan 2 bulan sudah ada 25 miliar lah wakaf yang bisa kita himpun gitu. Jadi baru 2 bulan berjalan juga, baru Januari, Februari, Maret ini yang ketiga ya. Dan ya sosialisasi, intinya nanti kalaupun file-file sosialisasinya kita tentu ada polanya ya, ada caranya bagaimana menjelaskan wakaf polis itu gitu. Karena ini kan sebenarnya programnya adalah wakaf polis asuransi ya. Nah, yang menariknya adalah memang ya wakaf ini kan kalau kita pahamin kan dana wakaf itu kan nggak boleh berkurang kan gitu. Wakaf 1 miliar kan harus utuh, kecuali setelah dikelola menjadi wakaf produktif ya silakan 10% kalau mungkin menjadi haknya pengelola, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita dari awal ngambil motong buat wakaf itu kan nggak boleh. Maka solusinya adalah dari polis ini kan adalah dari programnya, dari akad wakalah bil ujronya, jadi bukan dari nilai wakafnya. Dari program wakaf yang akad wakalah bil ujronya, bukan dari nilai santunan yang diwakafkan, bukan. Jadi santunan yang diwakafkan 450 juta itu ya utuh, bukan menjadi milik relawan, bukan menjadi miliknya agennya, bukan. Yang menjadi milik agennya dari awal adalah dengan ketika dia membayar programnya, ya membayar iuran programnya, di situ ada hak wakalah bil ujronya. Nah, itulah yang menjadi hak di awal untuk relawan untuk mendapatkan komisi lah, ya. Dan itu sudah sesuai fatwa juga dan tidak ada masalah gitu, itu diperbolehkan seperti itu. Nah, artinya kalau IKADI mengembangkannya adalah mereka punya 3 program wakaf ya, wakaf UMKM, wakaf gerakan 10.000 dan seterusnya, itu kan tidak bisa, relawan yang bergerak ke situ kan tidak mempunyai hak apa-apa tuh. Yang memungkinkan punya hak untuk mendapatkan komisinya adalah dari program wakafnya Aliansi Syariah ini, seperti itu. Nah, adapun nanti polanya seperti apa, nanti silakan koordinasi aja ya sama pusat seperti apa. Tapi kalau mungkin diberikan kebebasan ya silakan nanti melalui Pak Doni juga bisa. Gitu. Kalau mungkin mau daftar dari awal gitu ya, sehingga kita bisa bergerak lebih awal. Ya saya rasa nama kita terdaftar di Allian aja ya mungkin boleh-boleh saja gitu. Tapi balik lagi kepada bagaimana nanti tergantunglah kebijakan ya sentralnya global wakaf seperti apa. Mungkin Pak Amun lah yang lebih paham ya di sana. Gitu. Ini sebagai informasi saja gitu yang mungkin malam ini kita sharing ya melalui mungkin ajakan Pak Doni ini. Tim saya yang di mana Pak Doni, di Banjar ya, Kalimantan ya? Di Kalsel, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kalimantan Selatan. Ya. Ya mungkin itu aja mungkin ya. Kalau mungkin ada hal lain mau didiskusikan lagi boleh. Silakan, di sini ada berapa orang nih? Ada 4 orang dari kami yang ikut bergabung. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Tuh ada Bu Silviana, ada Pak Almada dan Pak Fahmi. Pak Almada. Ya silakan untuk Pak Almada, Pak Fahmi, aduh Ibu Silviana, ini bisa kita perdalam untuk diskusinya. Mungkin secara peluang bagus sekali peluang wakaf ini. Jadi untuk menghimpun dana wakaf yang besar dan juga dari sisi relawannya juga ada benefit yang bisa dipakai untuk operasional teman-teman di lapangan untuk siar wakafnya. Ada mungkin tahu, dari besarannya berapa tadi Pak Doni? Besarannya bebas Pak, minimal 300.000 juga udah bisa. Nah, akan minimal 300. Ya per bulan. Tapi kan akan dihitung berdasarkan umur ya. Jadi tentu beda-beda. Kalau umurnya masih muda 300.000 aja mungkin sudah bisa wakaf 500 juta. Tapi kalau umurnya udah 60, 70 atau 50 lah minimal tuh, ya mungkin wakafnya cuma 100 juta gitu.
Ya, ada tabelnya, mungkin nanti Pak Doni bisa kirimkan juga hitungan tabel berdasarkan umur ya, berdasarkan ininya juga apa namanya iuran tabaruk preminya lah kalau bahasa umumnya. Silakan Bu Silviana. Silakan Bu, langsung. Bu Ibu Silviana. Silviana. Raise hand. Ibunya kepencet atau Ibu Silviana? Iya. Ya sekedar info juga, baru ya minggu ini juga kebetulan ada salah satu wakif saya di Jawa Timur itu, Ibu Sri namanya, almarhum. Beliau ikut tahun lalu ya, ikut program wakaf ini melalui wakaf polis. Waktu itu kebetulan yang dipilih adalah nazirnya rumah wakaf, Pak. Rumah wakaf, jadi belum sampai 1 tahun, kemudian beliau karena sudah tua, sakit sebentar, kemudian meninggal dunia bulan Januari kalau nggak salah itu. Kemudian diurus proses klaimnya dan juga cair 150 juta waktu itu. Kebetulan ditunjuk di rumah wakaf dan langsung dalam 1 hari ditransfer dari Allianz Syariah ke rumah wakaf 45%. Kemudian ke ahli waris juga 55%. Jadi hitungannya cepat saja proses wakafnya. Kemudian dari rumah wakaf, waktu itu saya dapat info mereka pakai untuk wakaf sumur air ya. Jadi sampai wakaf sumur air. Jadi kalau dibilang lama cairnya ya tidak bisa kita pastikan juga ya, karena ini kan usia orang berbeda-beda ya. Seperti itu. Ini mungkin Bu Silviana lihat chat ya. Oh ya, ini ada lihat chat, Ustaz. Jadi beliau mau bertanya tapi speakernya nggak bisa. Jadi izin bertanya, untuk pencairan wakaf itu apakah menunggu si wakif meninggal baru dana wakaf atau bisa dicairkan? Ya, hanya menunggu meninggal saja. Jadi namanya bentuknya wakaf wasiat dan hanya menunggu pada saat meninggal saja. Jadi ketika belum meninggal ya wakafnya belum cair. Ya. Iya, Bu Silviana. Ya, baik. Ya, seperti kasus yang tadi barusan saya ceritakan juga. Jadi beliau meninggal, kemudian diurus oleh ahli warisnya, dan cair dan langsung di rumah wakaf waktu itu, karena nazirnya yang dipilih rumah wakaf. Jadi beberapa orang khawatir ya kalau ini tidak tertunaikan, Mas. Jadi tidak tertransfer atau tidak tersampaikan ke nazir. Jadi jangan khawatir, pasti karena ada beberapa pihak yang akan turut mengawal dan mengawasi proses wakaf itu sendiri. Mungkin ada lagi? Ya, nanti file-filenya udah saya kirim ke Pak Doni ya. Nanti mungkin dipelajarin dulu. Mungkin di next sesi mungkin kita bisa diskusi lagi. Ya, bisa kita. Ya. Mungkin itu dulu diskusi lagi. Ya. Jadi teman-teman di IKD juga. Set. Ya. Ada lagi? Atau kita cukupkan dulu Pak ya, nanti kita sambung, mungkin bisa dicerna dulu, dipahami, nanti saya kirim juga file-filenya yang perlu bisa dipelajari supaya lebih ada nyantol gitu. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih Pak Mamun, Pak Doni, ya Bu Silviana, Pak Almada, Pak Fahmi. Ya. Sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya, nanti kita diskusi lebih panjang insya Allah setelah dibaca. Ya. Insya Allah. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.